Halo semua, selamat datang di videoku kembali. Kali ini dalam videoku kita akan membahas kembali mengenai dunia perhotelan. Lebih tepatnya kita akan membahas mengenai permagangan. Nah, jadi ada salah satu DM yang masuk ke salah satu akun hotelier, di mana DM tersebut mengatakan bahwa dalam satu hari beliau sebagai anak PKL bisa bekerja lebih daripada 12 jam. Lebih daripada itu, dan gaji per bulannya hanya sebesar 300.000, yang bisa dikatakan berarti itu untuk uang transport ya. Nah, bagaimana menurutku? Maka dari itu simak terus sampai selesai. Nah, jadi menurutku secara pribadi sesuatu hal yang tadi dijelaskan itu tidak worth it ya, atau tidak bijak. Nah, jadi aturan pekerja itu memang normalnya adalah 8-9 jam saja ya. Kalau bicara mengenai jam kerja hotel, memang ada yang 8 jam, ada juga yang 9 jam. Nah, lebihnya dari itu kan akhirnya diberikan, kalau karyawan kan servis ya nyebutnya ya. Karena memang ada tax dan servis. Tax itu untuk membayar pajak pemerintah, servis ini digunakan untuk memberikan tambahan, bahasanya sih tambahan gaji untuk karyawan, karena memang ada seperti itu. Nah, kalau karyawan overtime sampai lebih dari 12 jam bisa dikatakan itu normal ya, karena mereka mendapatkan servis tersebut. Tetapi ini berbicara mengenai anak PKL, ini agak tidak patut seharusnya diberikan seperti itu. Karena anak PKL ini kan tujuannya dia magang di hotel adalah untuk belajar, dan memang itulah syarat dari hotel. Selain itu memang tujuannya membiasakan diri mengetahui kinerja ataupun proses kerja di lapangan, dan itu tidak salah. Tetapi apabila diminta bekerja lebih daripada jam yang sudah seharusnya diberikan kepada anak magang, itu sangat tidak patut diberikan ya. Nah, jadi gimana? Apakah setuju? Ya jelas-jelas aku mengatakan tidak setuju dengan hal ini. Yang pertama, ini bukan masalah mental ya, tapi ini masalah sesuatu yang toksik. Jadi kalau bicara soal mental ya tentu mental bisa dibangun lewat berbagai hal ya. Salah satunya mungkin jam kerja yang padat seperti itu diefisiensikan, tekanan dari departemen-departemen lain itu pun melatih mental. Tetapi kalau sudah lebih daripada jam yang sudah ditentukan, itu sudah dibilang toksik, karena nanti ibarat kata dia akan menurunkan atau mewariskan hal itu kepada yang lain, yang padahal ini tidak seharusnya diberikan ya untuk waktu sekarang ini. Kalau ada yang bilang bahwa anak sekarang banyak yang mengeluh, sebetulnya mungkin dari dulu sudah banyak yang mengeluh, tetapi tidak punya sosial media seperti saat ini. Nah, maka dari itu saat ini lebih kelihatan seperti lembek, seperti males, seperti nggak kuat mentalnya, karena memang mereka kalau curhat akhirnya curhatnya di media sosial. Nah, ada baiknya sistem-sistem seperti ini diperbaiki supaya disesuaikan dengan kondisi ya, status daripada orang yang ada di hotel tersebut. Kalau dia karyawan ataupun daily worker, ataupun dia seorang kontrak, mungkin bisa, karena mungkin mereka sudah mendapatkan haknya. Tetapi untuk anak magang ya tentunya disesuaikan juga dengan jam kerjanya, karena mereka masih sekolah juga. Nah, kemudian untuk training itu kan belajar ya, jadi ada fokusnya diarahkan untuk diberikan materi-materi pembelajaran juga. Kemudian yang kedua, menurutku secara pribadi lebih baik tidak digaji, tidak masalah ya. Misal training 6 bulan, 3 bulan itu nggak jadi sebuah masalah, asalkan mendapatkan yang pertama knowledge-nya, yang kedua dia mendapatkan sesuatu yang sewajarnya ya, misal jam kerja yang wajar, dan dia waktu dia balik dari permagangan dia bisa mendapatkan ilmu yang seharusnya dia dapatkan. Itu bagus. Yang ketiga, kenapa aku tidak setuju ya, karena budaya hal-hal seperti ini harus diubah. Apalagi anak training atau anak magang itu tidak digaji. Sekali lagi
mereka bukan yang menerima servis, mereka itu tujuannya untuk belajar, seperti itu sih. Kemudian solusi dari saya, apabila kamu adalah anak yang mengalami hal ini, yang pertama mungkin saya bisa sarankan kamu untuk kamu menyampaikan hal ini ke HRD hotel, ataupun menyampaikan hal ini kepada departemen terkait, supaya dievaluasi dan diberikan keleluasaan yang lebih lagi, misal jam kerja yang lebih normal, ataupun waktu kerja yang lebih baik, kayak gitu ya. Yang kedua, apabila usahamu untuk kamu menyampaikan ke HRD itu tidak menggubris atau tidak merespon, maka ada baiknya kamu menyampaikan saja ke sekolah ataupun ke kampus di mana kamu berkuliah atau bersekolah tersebut, supaya pihak kampus atau sekolahmu itu yang menyampaikan ke hotel, supaya hotel juga lebih bijaksana dalam memberikan jam kerja. Nah, biarkan sekolah ataupun kampus yang menegur. Nah, apabila sudah ditegur dan diberitahu tetap tidak mempan, ada baiknya memang kalau sudah tidak tahan, keluar aja dan cari tempat yang lebih bisa menghargai kamu sebagai anak magang, sebagai orang yang PKL di situ. Nah, tujuannya tetap kembali kepada tujuannya, training itu adalah belajar. Jadi usahakan kamu tetap give the best di tempatmu. Kalau kamu memang tahan di situ sampai ending, ya ditahan-tahanin. Semoga aja apa yang kamu lakukan itu benar-benar bisa berkah dan membuat kamu mendapatkan apa yang seharusnya kamu dapatkan. Kenapa gitu? Ya karena terus terang aja banyak sekali anak-anak magang ataupun anak-anak yang training kayak kerjanya normal gitu, dilihat kinerjanya bagus, ya banyak juga yang akhirnya ditarik untuk jadi daily worker ataupun waktu magang aja sudah dikontrak untuk dia bisa bekerja di situ. Nah, pokoknya performanya yang bagus aja. Memang kalau jam kerjanya lebih daripada 12 jam sebagai anak PKL itu tidak wajar, tetapi ada baiknya kamu tetap memberikan yang terbaik supaya hasil yang kamu dapatkan pun juga positif. Nah, kiranya ada salah kata ataupun ada yang mau ditambahkan, boleh banget ya, kalian tulis saja di kolom komentar, dan semoga dengan adanya grup Telegram yang ada di kolom komentar di deskripsi itu bisa membantu kalian untuk berdiskusi ya mengenai dunia perhotelan dan pariwisata. Dan semoga video ini membantu, dan sampai jumpa di video-video menarik lainnya. Dadah.